komputer hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar komputer pada halaman 13, pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar cara membuat superscript dan subscript, bukan subscribe ya. Nah, di sini kita bisa baca fungsi superscript digunakan untuk membuat teks kecil yang berada di atas atau pangkat. Sedangkan subscript digunakan untuk membuat teks kecil yang berada di bawah. Dari fungsi ini kita bisa ketahui bahwa fungsi dari superscript ini untuk perpangkatan. Kemudian untuk subscript itu untuk teks yang ada di bawah. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 13. Ketika kalian belajar perpangkatan, ketika menulis tangan kan kalian bisa ya 1/2. Tetapi bagaimana caranya kita memasukkan atau mengolah perpangkatan menggunakan komputer? Mungkin nanti ada yang mencoba pakai foto, difoto kemudian masukkan, seperti itu tidak. Jadi ada caranya. Jadi kita menggunakan subscript dan superscript. Di sini kemudian Pak Yus minta kalian untuk memberi garis bawah agar kalian tidak lupa. Gitu ya. Di sini kita hapus. Oke. Kemudian jangan lupa kalian beri garis bawah fungsinya agar kalian tidak lupa gitu. Jadi di sini fungsi superscript digunakan untuk membuat teks kecil yang berada di atas atau pangkat. Sedangkan superscript digunakan untuk membuat teks kecil yang berada di bawah. Nah, kalian beri garis bawah ya. Kalau di sini mungkin garisnya tidak lurus ya. Jadi kalian bisa lihat, oh mana bagian mana yang harus diberi garis bawah. Kemudian di sini ada caranya. Pertama, kita blok dahulu huruf yang akan digunakan, lalu kita akan pilih kita mau subscript atau superscript. Nah, ini ada cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yang menurut Pak Yus itu mungkin lebih sederhana. Oke, agar tidak berlama-lama, kita langsung coba belajar. Yaitu kita belajar di langsung Microsoft Word. Nah, jika kalian menggunakan komputer atau laptop, ya di sini kalian bisa lihat di sini, yaitu menggunakan Microsoft Word. Ketika kalian menggunakan handphone, aplikasi yang digunakan adalah WPS Office. Nah, kita sudah berada di Microsoft Word. Untuk kita mengetahui di mana posisi superscript dan subscript, itu ada di bagian font. Ya, ketik home, kemudian ada font. Di sini ada untuk bold, italic, underline, ini ada strike through. Nah, di sini adalah subscript dan superscript. Kita bisa lihat misalkan angka 1, kemudian 1/2. Seperti ini. Atau ketika menggunakan sebuah rumus, ya, rumus yang ada perpangkatannya. Nah, itu menggunakan superscript. Sedangkan untuk subscript, kita bisa cek di sini. Oh, maaf, kita nonaktifkan terlebih dahulu. 1, kemudian kita menggunakan subscript. Klik 2. Jadi, cara yang pertama adalah seperti ini. Ketika di buku komputer halaman 13, cara pertama adalah ketika kita ingin menggunakan superscript, kita ketik terlebih dahulu, kemudian kita seleksi yang mau kita beri superscriptnya. Misalkan seperti ini. 4/5. Hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ya, 4-nya ada 5 gitu ya. Kemudian kita seleksi angka 5 yang akan kita gunakan atau kita ubah menjadi superscript. Jadi perhatikan di sini Pak Yus seleksi angka 5-nya karena ini akan kita ubah menjadi pangkat. Kemudian kita klik superscript. Seperti ini.
Cara yang kedua adalah kita langsung, jadi klik di sini kan kita masih normal ya, 4 pangkat kita klik, jadi 4, kemudian kita klik superscript pangkat 5, kemudian kita klik lagi, gunanya untuk apa? Untuk menonaktifkan ya. Jadi kita klik 5, kemudian kita klik lagi, dia akan menjadi seperti normal lagi. Spasi, hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi ada dua cara. Pertama, kita ketik terlebih dahulu, kemudian kita seleksi, atau kita ketik berbarengan. Jadi 4, kemudian superscript 5, kita klik lagi superscriptnya, spasi, hasilnya adalah ini. Oke, kemudian kita langsung coba mengerjakan, yaitu halaman 13 ya, yang bagian bawah ini, belajar pangkat 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1 pangkat 1 ya. Mungkin kalian telah belajar perpangkatan, belajar pangkat. Nah, untuk fontnya Payus nggak terlalu diubah, yang penting ukurannya 16. Kenapa? Agar terlihat di kalian gitu ya. Kalau ukurannya 12 terlalu kecil. Dan enter. Kemudian kita 1, kita menggunakan seperti di buku ya. 1 pangkat 2, jadi 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1 kali 1. Jadi kita seleksi yang keduanya, kemudian kita pilih superscript. Kemudian enter. Nah, untuk yang kedua kita cuma menggunakan cara yang kedua. 1 pangkat 10, hasilnya 1 kali 1 sampai 10 ya. 1, 1, kemudian superscript 10, spasi, hasilnya, oh ya, ini kita nonaktifkan terlebih dahulu, dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, perpangkatan. Jadi kalau 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. 3 pangkat 3, hasilnya ada 3 kali 3 kali 3. 3, kemudian pangkat 3, kita klik lagi superscriptnya, klik, kemudian spasi. Hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3. Ya, dan tekan enter. Nah, bagaimana cara Pak ketika menggunakan handphone? Nah, nggak lama lagi kita akan coba belajar. Oke, 7 pangkat 2, hasilnya ada 7 kali 7. 7, kemudian kita cara yang pertama deh. 7, 2, kita mungkin di awal terlihat 72 Pak, kita 70, 7 pangkat 2 kali 7 kali 7. Kemudian angka 2-nya kita seleksi, atau kita blok, kita pilih superscript. Ini dia. Kemudian kita enter. Lalu di sini di halaman 13 kalian diminta untuk menjawab. Coba kalian jawab soal di bawah ini. Ya. Kan ini kita hapus. Di sini. Ya. Coba kalian jawab soal di bawah ini di halaman 13. Nah, kita ketik terlebih dahulu. Coba kalian jawab soal-soal di bawah ini. Soal di bawah ini. Oke ya. Kemudian di sini di soal ada 8 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 8 pangkat 2 spasi kurang spasi 1 pangkat 2. Hasilnya, nah di sini kita cara yang pertama sesuai di buku. Jadi
angka 2 ini kita seleksi, kita pilih klik superscript. Kemudian ini kita seleksi lagi, kita pilih superscript. Ini bergantung dari kalian ya, Payus beri 2 cara gitu. Kalau yang diseleksi, karena ketika diseleksi, apalagi ketika di handphone ya, kan agak ribet gitu ya untuk seleksi. Jadi biar lebih mudah, 8 klik superscript pangkat 2 gitu. Kemudian soal berikutnya 4 pangkat 2. Sini coba kita lihat buku komputernya. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2, 4. Kemudian superscript pangkat 2, ketik superscript lagi. Tambah 3, kemudian klik superscript pangkat 2. Jadi kalau yang cara yang Payus berikan ini, yang cara yang kedua ini adalah anggaplah ketika kalian klik superscript itu pangkat. Kita lanjut lagi. 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Jadi cara gini, secara lisan ya. 10 pangkat 2 aktif lagi dibagi 5, klik superscript pangkat 2. Kemudian klik lagi. Hasilnya ya. Kemudian terakhir 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Hasilnya, nah, ini cara yang pertama ya. Jadi kita ketik aja terlebih dahulu, lalu kita seleksi yang mau kita gunakan sebagai superscript. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Kemudian enter. Nah, di bawah kalian ketikkan nama kalian. Jadi nama huruf besar saja, huruf kapital ya. Nama. Kemudian kalian gunakan subscript. Ya. Misalkan di sini Payus beri nama adalah Payus Israel. Terus. Nah, ini kita seleksi, kita pilih subscript. Seperti ini, di nama lengkap kalian gunakan subscript. Subscript di mana Pak? Misalkan kalian punya nama itu terdiri dari 3 kata gitu ya. Misalkan siapa ya namanya ya? Yang 3 kata gitu. Nah, boleh gunakan subscript itu di satu atau semuanya gitu. Atau selang-seling gitu misalnya. Apa-apa. Yang penting di nama kalian menggunakan subscript. Penempatannya boleh di nama depan atau nama belakang. Atau di bagian tengah nama kalian. Gitu ya. Kemudian jangan lupa ini dijawab. 8 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 8 pangkat 2 yaitu 8 kali 8. 8 kali 8, 64. 64 dikurang 1 pangkat 2. 1 kali 1 berarti 1. 64 dikurang 1 sama dengan 63. Ya. Jadi jangan lupa dijawab semuanya. Jangan hanya mengerjakan, tetapi dijawab juga. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Berarti 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 3. Itu ya. Dan di buku sebenarnya mudah ya, karena perpangkatannya hanya perpangkatan 2. Misalkan 10 pangkat 9, nah itu mungkin kalian baru bingung gitu ya. Enggak kok, bisa. Hanya perpangkatan aja. Oke, jangan lupa dijawab juga, kemudian diberi ini pangkatan. Oke, nah kemudian kita akan belajar atau Payus akan berikan kalian cara menggunakan di handphone. Nah, jadi kalian buka Google Play Store, kemudian kalian ketik di sini WPS Office atau huruf kecil tidak apa-apa. Ini ya, WPS Office.
Misalkan seperti ini. Nah, ini dia tampilannya ketika di handphone kan, WPS Office. Jadi diklik, kemudian kalian download, gitu ya. Kalau sudah di-download, dibuka. Atau nanti kalau bingung carinya gimana, nanti Payus berikan link, nanti kalian di WhatsApp ketika klik link tersebut itu langsung masuk ke Google Play Store, langsung ada di WPS Office. Jadi tinggal install ya, gitu ya. Kita buka. Untuk di WPS Office ini kenapa Payus pilih? Karena sebelumnya ketika menggunakan Microsoft dari Microsoft Office, kita dibutuhkan waktu ternyata. Jadi kurang lebih 14 hari itu akan kalian diminta untuk daftar. Nah itu kan caranya agak ribet gitu ya untuk memberikan cara untuk daftar ini. Jadi biar mempermudah kita pakai yang langsung saja yaitu WPS Office. Nah jika seperti ini dan nanti kalau ada iklan-iklan diklik X aja atau tombol close gitu. Kemudian di sini ada tanda plus, kita klik, kemudian pilih dokumen. Jadi klik plus, kemudian dokumen. Di sini pilih yang blank. Kalau kalian pilih ini berbayar mungkin ya. Jadi kita pilih yang blank aja. Kemudian di sini kita langsung ketik seperti yang ada di buku komputer, ya. Ada di buku komputer di sini. Dan belajar pangkat. Belajar pangkat. Nah ini Payus menggunakannya di laptop ini versi handphone ya, jadi tenang aja. Jadi kalian gak perlu bingung, caranya sama tampilannya. Kemudian di sini oh ya ini dia. 1/2 hasilnya adalah 1/1. Nah untuk perpangkatan di sini subscript dan superscript adalah kalian klik di sini ada 3 ini ya sudut kiri bawah. Kemudian kita scroll ke bawah, kita scroll. Nah di sini ada nih, di sini nih di paling bawah di home ya, di home paling bawah sama seperti di laptop sebenarnya. Itu di sini. Ini adalah superscript, kemudian ini adalah subscript. Kita langsung buat ya, misalkan 1, kemudian kita klik superscript, pangkat 2, nah sama kan, klik lagi, klik nonaktifkan spasi, hasilnya adalah 1/1. 1/10. Nah, kalau caranya seperti buku komputer kan kita ketik terlebih dahulu, kemudian kita seleksi. Jadi 1/10 hasilnya adalah 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke 10 ini kita seleksi. Nah, seleksi biasanya itu kalau di buku komputer itu ditekan lama, ketik select, lalu kita seleksi angka 10-nya. Nah, ketika di handphone mungkin agak ribet. Jadi, Payus sarankan ketika kalian mengerjakan di handphone, caranya yang Payus berikan, yaitu klik 1, superscript 10. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini kan kita perlu seleksi, sedangkan kan handphone juga jari kita terlalu besar juga, gitu ya. Ketika menggunakan handphone untuk seleksi, itu apalagi teksnya terlalu kecil itu yang diseleksi hanya sedikit, jadi itu agak ribet. Jadi Payus sarankan kalian menggunakan cara yang seperti Payus ya. Jadi 3/3 hasil 3 kali 3 kali 3. Jadi ketik di sini angka 3, kemudian kita di sini kan biasa kalau di handphone yang muncul adalah keyboard gitu ya. 3, kemudian kita klik ini home paling bawah, ini adalah superscript pangkat 3, kita klik lagi pangkatnya, kemudian kita ketik hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3.
kemudian 7/2, 7, kemudian kita klik superscript 7/2, kita pilih lagi, kita nonaktifkan lagi, gitu ya. Kalau misalkan aku lupa Pak, jadi aku udah 7/2 lalu kita spasi hasil, atau gini, spasi hasilnya loh. Jadi gimana caranya? Kamu hapus saja sampai, jangan dihapus sampai angka pangkatnya, kemudian klik lagi superscript spasi, hasilnya adalah ya. Dan coba jawab soal-soal di bawah ini. Ya. Kemudian kita klik deh. 8/2 dikurang 1/2. 8 pangkat 2, gitu ya. Ketika klik lagi, kita klik lagi spasi, tip, yaitu 1, klik lagi home paling bawah, superscript pangkat 2. Klik lagi superscriptnya, hasilnya adalah, atau hasilnya doang ya. Oke. 4/2, 4/2, 4/2, klik lagi spasi, tambah 3, kemudian kita klik superscript pangkat 2. Jangan lupa dinonaktifkan hasilnya. Ya. Ada orang bilang, aduh Pak, ribet ya Pak, klik ini, klik itu, klik ini. Ya, memang seperti itu caranya. Tapi bukan berarti itu ribet. Gitu ya. Justru yang ribet itu ketika kalian coba cara lain. Mungkin kalian punya cara yang tercepat gitu ketika menggunakan perpangkatan ini, selain menggunakan superscript dan subscript ya, karena memang fitur ini digunakan untuk perpangkatan. Jadi sebenarnya ini digunakan untuk mempermudah. Bayangkan jika tidak ada superscript dan subscript ketika ingin mengetik perpangkatan itu seperti apa. 10/2, 5/2, 10 superscript, nyalakan superscript, pangkat 2, matikan superscript, dibagi 5, nyalakan superscriptnya, pangkat 2, matikan superscriptnya, gitu. 3, 2 kali 3/2, 3 superscript 2, nonaktif superscriptnya, dikali 2 superscript 2. Hasilnya, kalian coba. Kemudian jangan lupa nama, kemudian URL, kemudian kita pakai subscript. Ini dia. Jangan lupa dijawab juga. Ini 8/2 dikurang 1/2. 8 kali 8 sama dengan 64. 64 dikurang 1/2, 1 berarti 63. Kalian jawab seperti itu ya. Atau di sini Pak salah, bukan 63 jawabannya ini. Jadi mohon maaf kalau salah. Ya, tapi benar kok dari hitungannya 8 kali 8 gitu ya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Kalau masih ada yang bingung, silakan WhatsApp Pak Yus ya. Tapi kurang lebih ini mudah gitu ya, karena hanya perpangkatan saja. Tuh. Jadi ketika guru matematika kalian atau wali kelas kalian membuat soal matematika, yang pastinya ketika ada soal perpangkatan, itu yang digunakan ya pastinya adalah superscript. Gitu ya. Karena itu yang fitur yang digunakan untuk memudahkan pekerja atau matematikawan untuk menulis soal atau menjawab soal tentang superscript. Oke, jangan lupa hasilnya gimana Pak? Hasilnya di screenshot saja. Jadi di screenshot atau ketika di Word, jangan lupa disimpan, kirim ke agenda sekolah.
Cara mengirimnya gimana? File, kemudian save as. Browse, lalu cari folder mana yang kalian simpan. Biasanya Payus tuh menyimpan di satu folder khusus. Ya, seperti minggu lalu. Belajar pangkat, kemudian nama. Nih, 5A. Atau jika tidak menyimpan, atau mungkin sebelum-sebelumnya jadi bingung ketika sudah menyimpan, ketika ingin dikirim ke agenda sekolah, loh, file mana gitu ya. Jadi cukup difoto atau screenshot layar laptop atau handphone lalu kirim ke agenda sekolah. Gitu. Karena di sini tidak dilihat rumus-rumusnya seperti di sebelumnya, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel kan Payus harus tahu dulu rumus-rumusnya, apakah kalian menggunakan rumus atau tidak gitu. Jadi jangan lupa hasilnya difoto, dikirim ke agenda sekolah. Batas waktunya Payus beri waktu sampai 2 hari. Jadi hari ini sampai besok pukul 11 malam. Oke, jangan lupa dikerjakan. Payus tunggu hasilnya. Kalau masih ada bingung, WhatsApp, kirim WhatsApp ke Payus. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Payus ada gerakan. Jadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sampai jumpa.